Halo sahabat kesehatan, pernahkah kalian merasa nyeri dada secara tiba-tiba? Hati-hati loh, itu bisa jadi salah satu sinyal awal penyakit jantung koroner. Kalian pasti bertanya-tanya, penyakit jantung koroner itu apa sih? Yuk kita pelajari lebih mendalam tentang apa itu penyakit jantung koroner, penyebab, resiko, tanda dan gejala, dan juga proses terjadinya penyakit tersebut. Banyak yang mengira penyakit jantung koroner cuma terjadi pada lansia saja, tapi sedikit yang mengira bahwa penyakit jantung koroner juga bisa terjadi pada anak muda zaman sekarang. Itu terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Hati-hati loh ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasannya. Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah kita yang menyuplai oksigen ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan. Penyumbatan ini disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol, zat lain yang membentuk plak di dinding pembuluh darah kita yang disebut proses aterosklerosis. Jika penyumbatannya sebagian, pasien akan mengalami nyeri dada atau angina pectoris. Tapi, jika tersumbat total dan menyebabkan kematian pada jaringan, itulah yang disebut infarkt miokard akut atau serangan jantung yang biasa kita sebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyebab dan faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, kira-kira apa ya yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, ada dua jenis faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, yang tidak bisa kita ubah, seperti yaitu 1. Usia semakin tua atau risikonya makin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Pria lebih rentan dibandingkan wanita. Yang ketiga, jenis keturunan atau genetik. Nah, yang kedua, yang bisa kita kendalikan. Ini yang paling penting loh. Yang pertama, tekanan darah atau hipertensi. Yang kedua, kolesterol jahat atau LDL yang tinggi. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Yang keempat, penyakit diabetes. Nah, yang kelima, obesitas atau kegemukan. Yang keenam, kurangnya gerakan atau sering stres. Halo semuanya, perkenalkan saya Marta Marliarmada dari kelompok 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pathway, gejala dan tanda dari penyakit jantung koroner. Pertama, adanya berbagai faktor risiko seperti hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, usia, diabetes, bahkan faktor genetik. Faktor-faktor ini menyebabkan kerusakan pada lapisan pembuluh darah atau disebut sebagai disfungsi endotel. Jadi teman-teman, akibat pembuluh darah yang rusak, terjadi penumpukan lemak dan kalsium yang masuk dan menempel di dalam dinding pembuluh. Lama-kelamaan, timbunan ini akan membentuk plak atau ateroma yang semakin besar dan mengeras. Plak ini menonjol ke dalam saluran darah hingga menyebabkan penyempitan dalam pembuluh darah koroner. Karena saluran yang menyempit, aliran darah dan suplai oksigen ke jantung itu berkurang. Dan ketika suplai oksigen tidak mencukupi kebutuhan, otot jantung akan mengalami iskemia miokardium yang ditandai dengan nyeri atau angina. Lalu teman-teman, bagaimanakah jika kondisi ini memburuk dan plak tersebut pecah? Maka tubuh akan merespon dengan membentuk gumpalan darah atau trombus untuk menutupi luka. So teman-teman, inilah yang disebut sebagai infarkt miokard atau serangan jantung. Akibatnya, aliran darah terhenti sama sekali dan menyebabkan jaringan otot jantung mati. Sayangnya, gumpalan ini justru dapat menyebabkan penyumbatan total pada pembuluh darah. Dan jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi berat pada jantung atau sampai hingga gagal jantung. Oke teman-teman, karena kita sudah membahas tentang pathway-nya, maka kita akan lanjut pada tanda dan gejala-gejalanya. Apa saja sih tanda dan gejala-gejalanya? Ayo simak. Ada beberapa gejala yang dirasakan, namun di sini saya akan menjelaskan ada 4 gejala. Yang pertama tuh ada nyeri dada. Nyeri dada terasa seperti ditindih beban berat, geremas atau rasa terbakar. Dan yang kedua, rasa sakit bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang ataupun punggung. Dan yang ketiga, nyeri berlangsung lama, lebih dari 20 menit dan tidak hilang setelah istirahat. Dan yang terakhir, yang keempat, disertai sesak napas seperti melebihi yang lain, keluar keringat dingin, mual, muntah, pusing, dan cemas berlebihan. Oke, setelah gejalanya yang telah saya jelaskan, ada juga beberapa tandanya, seperti wajah yang terlihat pucat dan kesakitan, dan nadi yang terasa cepat dan pernapasan pendek.
Sekian dari saya yang menjelaskan tentang pathway, gejala, dan tanda-tanda dari penyakit jantung koroner. Terima kasih. Pertama, adanya berbagai faktor risiko seperti hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, usia, diabetes, bahkan faktor genetik. Faktor-faktor ini menyebabkan kerusakan pada lapisan pembuluh darah atau disebut sebagai disfungsi endotel. Jadi teman-teman, akibat pembuluh darah yang rusak, terjadi penumpukan lemak dan kalsium yang masuk dan menempel di dalam dinding pembuluh. Lama-kelamaan, timbunan ini akan membentuk plak atau ateroma yang semakin besar dan mengeras. Plak ini menonjol ke dalam saluran darah hingga menyebabkan penyempitan dalam pembuluh darah koroner. Karena saluran yang menyempit, aliran darah dan suplai oksigen ke jantung itu berkurang. Dan ketika suplai oksigen tidak mencukupi kebutuhan, otot jantung akan mengalami iskemia miokardium yang ditandai dengan nyeri atau angina. Lalu teman-teman, bagaimanakah jika kondisi ini memburuk dan plak tersebut pecah? Maka tubuh akan merespon dengan membentuk gumpalan darah atau trombus untuk menutupi luka. So teman-teman, inilah yang disebut sebagai infark miokard atau serangan jantung. Akibatnya, aliran darah terhenti sama sekali dan menyebabkan jaringan otot jantung mati. Sayangnya, gumpalan ini justru dapat menyebabkan penyumbatan total pada pembuluh darah. Dan jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi berat pada jantung atau sampai hingga gagal jantung. Oke teman-teman, karena kita sudah membahas tentang pathway-nya, maka kita akan lanjut pada tanda dan gejala-gejalanya. Apa saja sih tanda dan gejala-gejalanya? Ayo simak. Ada beberapa gejala yang dirasakan, namun di sini saya akan menjelaskan ada 4 gejala. Yang pertama tuh ada nyeri dada. Nyeri dada terasa seperti ditindih beban berat, remas, atau rasa terbakar. Dan yang kedua, rasa sakit bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, ataupun punggung. Dan yang ketiga, nyeri berlangsung lama, lebih dari 20 menit, dan tidak hilang setelah istirahat. Dan yang terakhir, yang keempat, disertai sesak napas seperti meledia dan yang lain, keluar keringat dingin, mual, muntah, pusing, dan cemas berlebihan. Oke, setelah gejalanya yang telah saya jelaskan, ada juga beberapa tandanya, seperti wajah yang terlihat pucat dan kesakitan, dan nadi yang terasa cepat dan pernapasan pendek. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang pathway, gejala, dan tanda-tanda dari penyakit jantung koroner. Terima kasih. Kalian pikir sampai di situ aja? Gak dong, masih ada materi selanjutnya. Mau tahu apa? Sirosis hepatitis dong. Ayo. Halo semuanya, saya Tesalonika Kesalia. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan yang serius yaitu sirosis hepatitis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Watlosa Unawekla. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan penyebab penyakit sirosis hepatitis. Berdasarkan penyebab dan cirinya, sirosis hepatitis dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu sirosis Laennec. Sirosis Laennec disebabkan oleh konsumsi alkohol dalam jangka panjang. Jaringan parutnya menyebar ke sekitar saluran darah di hati. Yang kedua, sirosis pasca nekrotik. Sirosis ini terjadi akibat dari lanjutan peradangan hati, akibat infeksi virus. Jaringan parutnya terlihat luas dan tebal. Yang ketiga, yaitu sirosis biliaris. Sirosis ini disebabkan oleh gangguan pada saluran empedu, sehingga penumpukan cairan empedu merusak jaringan di hati. Beberapa penyebab lainnya seperti infeksi virus hepatitis, kebiasaan meminum alkohol berlebih, penyumbatan saluran empedu, dan paparan zat beracun yang merusak sel hati. Awalnya, hati mengalami cedera akibat faktor seperti alkohol, infeksi, virus hepatitis, atau toksin. Cedera ini merusak sel hati atau hepatosit, sehingga tubuh merespon dengan proses inflamasi. Peradangan ini menyebabkan munculnya gejala awal seperti lelah, mual, muntah, demam, dan penurunan nafsu makan.
Jika peradangan terjadi terus-menerus atau kronis, maka akan mengganggu aliran limfe di hati. Pada tahap ini, sel-sel hati mulai mengalami nekrosis atau kematian sel. Tubuh kemudian mencoba memperbaiki kerusakan tersebut, tetapi justru terbentuknya jaringan parut atau fibrosis. Fibrosis ini yang semakin kuat, lama-kelamaan mengubah struktur hati menjadi tidak normal atau sirosis. Akibatnya, fungsi hati menurun, terutama dalam detoksifikasi atau racun tidak teroleh dengan baik. Yang kedua, produksi protein dan hormon. Yang ketiga, pengaturan cairan tubuh. Gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon seperti ADH dan aldosteron, sehingga tubuh mengalami retensi cairan. Inilah yang akhirnya menimbulkan edema dan asites atau penumpukan cairan pada perut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan untuk mengetahui penyakit sirosis hepatitis. Ada 4 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar enzim hati, bilirubin, amonia, saat pembekuan darah, dan jumlah sel darah. Pada penderita sirosis, biasanya kadar enzim hati dan bilirubin meningkat, jumlah trombosit menurun, dan waktu pembekuan darah memanjang. Yang kedua, pemeriksaan pencitraan seperti USG, CT scan, atau MRI untuk melihat bentuk, ukuran, dan struktur hati. Yang ketiga, biopsi hati. Mengambil sedikit jaringan hati untuk diperiksa di laboratorium. Ini adalah cara paling pasti untuk menegakkan diagnosis. Yang keempat, pemeriksaan lain, seperti pemeriksaan saluran cerna untuk melihat pembesaran pembuluh darah di kerongkongan serta pemeriksaan fungsi ginjal dan keseimbangan elektrolit tubuh.